Episode 116, Pasca Tragedi. Flashback, malam sebelum kejadian. Delano langsung mengirim pesan pada Glenn, asisten Aditya. Glenn sendiri merupakan anak angkat ayah Delano. Hanya saja memang orangnya bukan tipe orang yang suka bersosialisasi. Dia lebih sering menyendiri dan sejauh ini keluarga Delano sama sekali tidak mempermasalahkannya. Bahkan Diana sering menghubungi Glenn hanya sekedar untuk bertanya kabar. "Aku butuh bantuanmu, Kak, Delano." Tak butuh waktu lama, Glenn pun langsung membalas pesan Delano. "Katakan saja, Glenn. Aditya sepertinya ingin menjebak istriku lagi. Aku tidak bisa bermain-main dengan waktu karena ini menyangkut keselamatan istriku. Tolong siapkan semua bukti kecurangan Aditya dan laporkan ke polisi, Delano." "Baiklah, tenang saja, semua pasti akan baik-baik saja dan berhati-hatilah. Aditya juga memiliki izin dalam kepemilikan senjata api. Apapun bisa terjadi nanti, kuharap kau berjaga-jaga, Glenn." Setelah berkirim pesan dengan Glenn, Delano kembali menatap layar laptopnya dengan seksama. Dia memeriksa saham yang dimiliki olehnya di perusahaan Aditya. Dia sudah menguasai setidaknya 64% saham, dan itu bisa diartikan Delano bisa saja langsung mengambil alih perusahaan itu, tapi setelah nanti dilakukan pembersihan. Yang terjadi sekarang, peluru melesak ke arah Lucy namun Delano buru-buru menghadangnya. Setelah melepas tembakannya dan mengenai Delano, Aditya langsung mendapat pukulan telak di tengkuknya oleh Glenn hingga Aditya tersungkur tak sadarkan diri. Dua orang polisi segera membawa Aditya dan salah seorang di antaranya membantu Delano. Glenn segera berlari menghampiri adik angkatnya. "Hey bro, are you okay?" Wajah Glenn terlihat cemas. Delano hanya mengangguk-angguk sambil mengusap bagian perutnya. Seketika dia menoleh ke arah Lucy. Ternyata Regan sudah mengangkat Lucy dan membaringkan Lucy di sofa. Delano membuka kemejanya dan melihat bekas tembakan di rompi anti pelurunya. Beruntung sejak awal Glenn sudah mengingatkannya meskipun dia sendiri juga sedikit khawatir jika Aditya sampai benar-benar menembak Lucy. "Tuan, maaf mengganggu, apa Tuan bisa ikut untuk dimintai keterangan?" "Asisten saya akan ikut dengan Anda," kata Delano. Regan mengangguk. Polisi itu mengamankan senjata api yang digunakan oleh Aditya. Lalu ia keluar dari ruangan itu diikuti oleh Regan. Delano segera mendekat ke arah Lucy. Dia benar-benar khawatir dengan kondisi Lucy saat ini. "Apa kau benar-benar baik-baik saja?" Glenn kembali menanyai kondisi Delano. "Tenanglah Kak, aku baik-baik saja. Untuk perusahaan Aditya semua aku serahkan padamu. Kau lebih layak memimpinnya." Glenn terkejut dengan ucapan Delano. "Jangan bercanda. Segera bawa istrimu, sebentar lagi polisi akan olah TKP. Aku tidak pernah bercanda untuk ini. Mama juga sudah menyetujuinya. Kau harus berkembang dan menjadi pria yang sukses, agar kau bisa menunjukkan kepada mereka yang merendahkanmu bahwa kau bisa lebih tinggi dari mereka, bahkan tak terjangkau." Delano menepuk pundak kakak angkatnya yang justru malah berdiri mematung. Dia bahkan masih terpaku di tempatnya saat Delano melewatinya seraya mengangkat tubuh Lucy. "Jangan melamun di kamar sepi seperti ini, Kak. Setelah ini pulang dan istirahatlah," ujar Delano sedikit berteriak, dan Glenn seketika tersentak. Dia menoleh ke arah pintu, tapi Delano sudah menghilang di balik pintu. Glenn benar-benar bersyukur bertemu keluarga Delano. Bahkan dia tidak pernah diperlakukan berbeda meskipun keberadaannya jarang terlihat. Delano membawa Lucy ke mansionnya. Sejak di perjalanan Delano sudah berusaha menyadarkan Lucy, tapi sepertinya Lucy terlalu shock sehingga sampai sekarang dia belum sadar juga. Dr. Javira sempat kaget saat Delano menghubunginya dan mengatakan jika Lucy pingsan. Dan disinilah Dr. Javira berada sekarang. Dia memeriksa Lucy dengan serius. Sepertinya ini bukan pingsan seperti layaknya orang pada umumnya. Sesekali alis Dr. Javira berkerut dalam, seperti sedang berpikir keras. Delano hanya menatap gelisah tanpa tahu harus berbuat apa. "Apa sebelumnya terjadi sesuatu seperti benturan atau yang lainnya?" tanya Dr. Javira. "Tadi memang ada sedikit tragedi lalu dia pingsan. Untuk sementara akan saya beri infusan. Nanti akan ada perawat yang kemarin untuk membantu saya memantau kondisi Nyonya Lucy. Semoga saja Nyonya Lucy bisa lekas sadar." Dengan sangat cekatan, Dr. Javira memasang jarum infus di punggung tangan kanan Lucy.
Lucy dalam mimpinya. Lucy membuka mata dan sangat terkejut. Wujudnya berubah seperti saat dirinya berusia 8 tahun. Dia menatap tubuhnya dan meraba wajahnya. Lucy seperti berada di kamar lamanya. Dia perlahan turun dari ranjangnya dan menuju pintu. Namun di balik pintu terdengar bunyi. Seorang wanita perlahan Lucy mengintip dari celah pintu yang tak tertutup rapat. Lagi-lagi Lucy harus melihat perbuatan bejat Jaka. Lucy segera membekap mulutnya karena dia takut. Dia memiliki ingatan saat dewasa, tapi kenapa dia sekarang terjebak lagi di tubuh masa kecilnya? Air mata Lucy perlahan jatuh. Dia menahan isak tangisnya, namun mata Lucy seketika terbelalak saat dari balik pintu Jaka menatap ke arahnya sambil menyeringai. Lucy mundur dan menjauh dari pintu. Dia berlari ke arah ranjang dan menutup tubuhnya dengan selimut. Tubuh Lucy bergetar hebat saat ia mendengar suara langkah kaki seseorang. Tak lama selimut yang ia pakai untuk membungkus tubuhnya tersingkap dan Jaka menatapnya dengan tatapan penuh hasrat. Jangan mendekat, lirih Lucy. Namun Jaka justru menyeringai dan menarik tangan Lucy. Kejadian ini sama persis dengan apa yang dialaminya di waktu itu. Lucy, sayang jangan takut, aku ayahmu. Kamu harus menuruti semua kemauan ayah, ucap Jaka seraya membelai wajah Lucy. Lucy benar-benar ketakutan. Tolong lepaskan aku. Jangan menangis sayang, atau aku akan membunuh ibu dan juga nenekmu. Diamlah, seru Jaka dengan tatapan marah. Lucy benar-benar takut, apalagi tangan Jaka terus membelai tubuhnya. Jangan sentuh Lucyku. Suara seorang pria menghentikan gerakan Jaka. Jaka menatap tajam pada pria itu. Lucy pun melakukan hal yang sama. Namun dia semakin bergetar ketakutan. Tuan Aditya, batin Lucy. Siapa kamu? Aku adalah orang yang berhak atas dirinya, jauhkan tangan kotormu darinya, ujar Aditya. Lucy benar-benar takut sekarang. Dua orang yang terobsesi padanya kini saling berhadapan. Jika aku tidak mau melepaskannya, kau mau apa? Tantang Jaka. Tapi tanpa diduga Aditya menusuk Jaka berulang kali di depan mata Lucy. Lucy semakin ketakutan. Dia sampai meringkuk di sudut ranjangnya. Kau milikku Lucy sayang. Tenanglah, aku akan melindungimu. Tidak ada yang boleh memilikimu selain aku, ujar Aditya dengan seringai lebar. Saat Aditya mendekat dan akan menyentuh Lucy, tiba-tiba Delano masuk dan menendang Aditya. Kamu tidak apa-apa sayang? Tanya Delano dengan wajah cemas. Lucy menggeleng seraya menangis. Dia langsung menubruk Delano dan menangis di pelukan Delano. Namun tanpa diduga Aditya langsung mengambil senjata apinya dan menembak Delano. Dor, Mas, dalam dunia nyata, Delano dengan cemas terus menggenggam jemari Lucy. Setelah Dr. Javila pergi, Lucy tampak gelisah dalam lelapnya. Bahkan suhu tubuh Lucy meningkat. Delano berulang kali mengusap kenung Lucy yang basah oleh keringat. Ada apa denganmu sayang? Desis Delano. Berulang kali dia melihat jam tangan mewah miliknya. Kenapa perawat yang direkomendasikan Dr. Javila belum sampai? Di saat Delano panik, Lucy bergumam lirih dengan alis yang berkerut. Jangan mendekat. Sayang bangunlah. Delano menggoyang bahu Lucy perlahan. Tolong lepaskan aku. Lucy terus meracau tidak jelas. Delano menggeram kesal. Kemana sebenarnya perawat itu? Kenapa belum juga datang? Tubuh Lucy bergetar hebat. Suhu tubuhnya benar-benar panas. Delano panik, namun saat dirinya hendak menghubungi Dr. Javira, Delano dibuat terkejut dengan teriakan Lucy. Mas,